selama ini bagaimana Pak Eli dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dialektika atau tujuan moral? Gini, kan biasa kalau di sekolah itu mesti ada kasus tuh ya. Ada kasus. Nah, ada kasus itu yang biasanya itu mudah kita identifikasi, ini benar, ini salah. Yang mudah. Yang mudah pasti. Nah, kadang-kadang ada kasus itu yang sulit bagi kita untuk memutuskan. Antara lain seperti ini. Benar dan benar. Ada kasus yang bila kita putuskan, ini jika kita mengambil A ini benar, mengambil B ini benar. Nah, itu yang perlu pertimbangan secara khusus. Itu yang dinamakan apa tadi? Dilema etika. Kalau yang apa? Tujuan moral itu antara benar dan salah. Antara benar dan salah. Itu mudah. Misalnya pada saat kenaikan kelas, pada saat kita mau menaikkan kelas, misalnya seseorang A, ini kan bisa jadi menurut pendapat anak-anak, kalau kita melihat dari kebenarannya, melihat aturan yang ada, anak ini misalnya tidak naik kelas. Tapi begitu dipertimbangkan dengan sikap, perilaku, dan hal-hal baik yang lainnya, anak ini bisa dimungkinkan naik kelas. Nah, semacam ini adalah dilema etika, itu semacam itu. Jadi kita dihadapkan kepada dua keputusan yang harus kita ambil. Kita harus memilih di antara dua yang benar, itu harus kita pilih salah satu. Oke, yang kedua Pak Eli, selama ini bagaimana Anda atau Pak Eli menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Eli, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi yang dimaksud adalah kasus dilema etika. Pertama, kalau saya itu saya amati dulu kasusnya apa. Kemudian saya sandingkan dengan ini nilai kebenaran atau aturan-aturan yang ada. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu ya. Kemudian juga saya sandingkan dengan ini apa? Tujuan akhir daripada keputusan yang akan saya ambil itu nanti. Akhirnya itu berdampak baik atau tidak, berdampak tidak baik atau tidak. Kemudian kita pertimbangkan juga keputusan yang saya ambil itu nanti ini berdampak bagi perseorangan atau banyak berdampak bagi banyak orang. Artinya keputusan panjenengan harus betul-betul berdampak positif, atau ya? Iya. Baik pada seseorang ataupun banyak orang, dalam hal ini adalah kelompok. Tapi penekanan seseorang ini adalah kalau kita berpihak pada siswa, kalau kebetulan ini kasusnya siswa. Kalau tentunya kasusnya kan tidak hanya siswa. Terus yang ketiga Pak Eli, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda atau Pak Eli lakukan selama ini? Gini, saya biasanya kalau ada kasus atau ada masalah itu kita edit. Biasanya kan kita mengidentifikasi kasusnya apa, kita pelajari. Kemudian yang kedua, kita cari ini sumber-sumber terkait kasus itu. Jadi kita explore mengapa kasus ini terjadi, kasus ini berkaitan dengan siapa saja. Jadi kita mengeksplor lebih luas mengenai kasus ini, biar wacana kita itu lebih luas. Seperti itu. Kemudian ini kita menyandingkan dengan pertama aturan-aturan yang ada. Seperti itu. Jadi kalau pakai aturan ini benar atau enggak, kita pakai aturan B benar atau tidak, kita melihat aturan-aturan yang ada.
kemudian kita melihat juga seperti tadi ini berdampaknya bagaimana, seperti itu. Nah kemudian setelah kita mengumpulkan itu, kita mencari referensi atau berdiskusi dengan, misalnya kita di sekolah ini kan punya guru-guru hebat, saya kan juga punya waka-waka yang hebat, kita ajak mereka berdiskusi bersama. Ada pihak-pihak terkait yang dilibatkan, Iya, gitu ya Pak Eli. melibatkan itu semua. Paling tidak dari pandangan dari teman-teman guru-guru hebat, dari waka-waka yang ada, ini bisa menguatkan kita dalam mengambil keputusan. Soalnya pengambilan keputusan ini, kalau dilema etika kan harusnya keputusan ini jelas berdampak baik, harapannya kan gitu. Nah kadang-kadang kan jangan sampai kita mengambil keputusan kemudian nanti yang semula kita ambil, kita punya pandangan itu berdampak baik, tapi ternyata bisa jadi kan itu. Berarti menurut Pak Eli perlunya ada evaluasi dari keputusan tersebut nih. Nah, jadi setelah kita putuskan terus nanti kita evaluasi, itu materi Pak Eli. Itu langkah-langkah Pak Eli. Nah, yang ke konten mana? Yang keempat Pak Eli, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Eli anggap efektif untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dianggap apa? Efektif ya. Yaitu pertama kasus yang ada, misalnya ada kasus, kemudian kita sandingkan dengan aturan yang ada, terus kemudian kita sandingkan dengan dampak di kemudian hari yang ada. Selanjutnya Pak Eli, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Pak Eli alami? Tantangannya itu di sini Pak. Misalnya gini, kita mengambil keputusan kan harus benar, harus berdampak baik. Tantangannya di sini, jangan sampai yang kita ambil itu nanti malah salah. Jadi bumerang nanti. Jadi bumerang. Maka itu saya perlu itu tadi mengumpulkan data, mencari referensi, mencari aturan yang ada, kemudian saya menggandeng teman-teman kita, menggandeng wakil kita untuk bagaimana baiknya. Terus ini juga penting Pak. Yang keenam, apakah Pak Eli memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Eli langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau iya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Eli jalankan? Ya. Kalau jadwal tentunya kita tidak bisa menjadwalkan kejadian itu, kasus itu munculnya kapan. Tapi yang jelas begitu muncul kasus, begitu ada kasus, tentunya kan beberapa langkah yang harus kita lakukan, yang kita lakukan seperti yang saya terangkan tadi. Artinya tidak ada jadwal, cuma Pak Eli langsung menangani kasus tersebut. Istilahnya gini, ada kasus muncul gitu ya, nanti kita tangani. Ya pertama penanganannya seperti tadi, kita gali dulu, kita identifikasi masalahnya dulu, kemudian kita mencari referensi seperti tadi, mengumpulkan data-data, kemudian kita mencari dasar-dasar atau norma-norma yang ada atau aturan-aturan yang ada di sekolah. Namanya nilai kebajikan. Iya. Itu kita sandingkan semua, kita pelajari semua, kemudian ya kembali kita berembuk bersama itu untuk memutuskan. Tahapannya seperti itu. Tapi tidak terjadwalkan secara khusus, tidak semacam insidental gitu nih Pak Eli. Iya, kalau kejadian kan tidak bisa kita jadwalkan kapan terjadi. Tapi seandainya Pak Eli, seandainya dalam satu hari itu ternyata muncul beberapa kasus dilema etika, tapi
berbeda-beda. Iya, betul. Itu menurut Pak Eli bagaimana cara tata kelolanya? Ya tetap kita tangani satu persatu sesuai dengan urutan yang tadi itu. Yang Jadi masuk mana? iya, Terlebih dahulu, terlebih itu yang dahulu kita kita dahulukan. tangani, kemudian tentunya ya mungkin kalau bisa kita selesaikan hari itu ya kita selesaikan hari itu. Kalau tidak bisa ya kita pakai tahapan seperti tadi. Kalau cukup berat untuk memutuskannya kan tentunya kita Pertimbangan harus lebih. butuh pertimbangan yang lebih. Enggak ya. Terus yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Eli dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Menurut saya faktor-faktor yang mempermudah atau memudahkan kita dalam mengambil keputusan, pertama kita harus punya istilahnya aturan, punya misalnya untuk siswa kita punya kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah atau tata tertib sekolah, sehingga jika muncul kasus kita tinggal menyandingkan itu dengan aturan yang ada, dengan norma yang ada, seperti itu. Nah kemudian kita juga bisa mengambil ini berdasarkan kebijakan yang ada, berdasarkan nilai-nilai baik yang ada. Gitu. Kemudian yang banyak membantu saya juga ini kita kan punya teman-teman yang hebat, itu bisa kita ajak masukan atau berembuk untuk mempertimbangkan terhadap kasus yang ada ini untuk keputusannya bagaimana. Jadi itu tadi norma yang ada, kemudian sikap-sikap baik yang ada, kemudian teman sejawat atau tenaga yang ada untuk kita bisa aja berembuk bersama. Pak, selama Pak Eli ada di sini, apakah sudah muncul dilema etika? Sering. Di siswa sering, di tenaga juga ada. Di siswa misalnya anak sering melakukan kegiatan misalnya banyak melanggar tata tertib. Nah, kan harusnya kalau sudah banyak sering melakukan tata tertib kan harusnya ada tindakan, misalnya pada saat kenaikan kelas gitu kan, anak ini kalau menurut aturan yang ada tidak naik kelas. Nah kita kan mengambil kebijakan yang lain, artinya kebijakan yang lain mengambil norma baik yang lain. Jangan sampai kalau misalnya anak ini tidak naik kelas malah memutuskan harapan. Itu yang pertimbangan itu. Yang jadi dilema. Nah, jadi dilema. Kalau misalnya kita aturan tidak naik kelas, jangan sampai ini malah menimbulkan anak ini putus sekolah. Akhirnya kita kan berpikir yang baik. Seandainya kita naikkan, kemudian dampak akhirnya bagaimana? Mungkin dengan kita naikkan, anak ini bisa memotivasi dia untuk merubah sikapnya menjadi anak yang baik. Nah, dampak yang akhir ini yang termasuk tadi yang jadi pertimbangan kita. Jadi Pak Eli, yang terakhir dari semua hal yang telah Pak Eli sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda atau Pak Eli petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di dalam etika? Pembelajarannya banyak. Jadi istilahnya gini, umum supir gitu. Jam terbang supir ini kan menjamin supir itu bisa mengemudikan dengan baik. Kan berbeda dengan supir yang baru belajar. Demikian juga penanganan kasus-kasus dilema etika ini. Kalau kita semakin banyak mendapatkan kasus, kelihatannya tapi memang semakin berat. Tapi semakin banyak kita mendapatkan kasus, di kemudian hari kita akan terbiasa. Jadi kita sudah punya referensi, makin banyak referensi untuk penanggulangan kasus-kasus dilema etika. Nah di sini semakin memudahkan kita untuk mengambil keputusannya. Cara sopir wis apal medane terus kemudian ini yang saya dapat juga. Jadi akhirnya saya punya pandangan gini, seperti yang dengan ceritakan tadi. Misalnya satu hari
kan bisa jadi tidak ada masalah, tidak ada kasus. Bisa jadi satu hari itu muncul 4 kasus. Nah, ini ya bisa memotivasi saya gini, sebaiknya satu kasus, jika ada kasus segera kita selesaikan. Bisa dituntaskan. Istilahnya kita jangan menunda atau jangan lari dari kasus itu. Soalnya dengan kita menunda atau lari, kasus itu belum terselesaikan ya. Dan akan menjadi masalah tersendiri. Akhirnya masalahnya jadi numpuk dan mungkin bisa jadi berkembang. Oke Pak Eli, terima kasih. Saya kira cukup wawancara kita hari ini. Terima kasih kami akhiri. Terima kasih. Kenapa tidak diberi waktu ke situ gitu loh? Ya. Diberi kesempatan. Tapi ya. akhirnya pripun Pak? Saat ini tentang pondok jenuh, akhirnya itu. Anak yang menang gitu. Iya. Anak yang asalnya orang tua ngotot, tapi setelah yang saya beritahu itu ya nggak apa-apa lah diberi kesempatan, tapi ya diwanti tenan ya semoga tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan alhamdulillah anaknya bagus. Kemarin waktu ada lomba pun itu juga luar biasa hasilnya. Ya pun Pak ning ngoten kalau nggih matur nuwun kali jenengan Pak. Merkan SD gak pernah Pak tak kon ngaji ku gak pernah kok. Merkan aku penginku ya pinter umum. Wong aku bakul ning gone pasar wae kok mosok ben anakku yo ngene iki. Loh, mengenai keberhasilan nanti anaknya pangkat apa tidak itu nggak harus di bangku SMA atau SMK. Nggak ada kaitan. Kalau di pondok itu kan nggih lari ini kali sekolah. Karo sekolah ke SMK ndi SMK jenuh. Aku milih kok di SMK tidak di Alia ya aku malah ngono. Jadi akhirnya kan seimbang. Berarti anak tersebut sudah berpikir aktif. Berarti ben ngene menawa ben ibu ilah ya seneng. Dan kepinginannya DE juga terpenuhi karena DE pengen lebih pintar kitab. Ternyata minatnya baca kitab tumbuh itu ya dari sini. Dari sekolah sini ya. Ya. Dan itu lulusan ini. Iya, baru lulus kemarin. Itu D5 Etika. Tanpa jenengan sadari telah melaksanakan dengan baik. Tapi aku dhewe gak ngerti Pak, itu mbok bener mbok salah. Sebab yang lebih mementingkan ke anak. Nah, itu kan anak yang menjalani gitu loh. Nah, selagi itu baik, kenapa tidak? Memang poin seorang guru itu adalah berpihak pada siswa. Selagi minat siswa itu positif. Seperti tadi kan seorang kalau ditimbang dalam segi etika atau dari segi agama lebih bagus anaknya kan. Oke, kalau keluargaku seperti itu saya tak ambil yang lain ya bisa melakukan. Toh anaknya itu tambah sekarang sangat santun. Padahal biar celean. Dulu awalnya kelas 7 itu temen celean. Tapi ya alhamdulillah itu barangkali ya karena anaknya sendiri, anaknya baik, jadi betul-betul sangat memperhatikan nasihat guru, jadi taklim ke guru. Padahal kelas 7-nya itu celelean, menawa ya bawaan dari SD, barangkali seperti itu. Berarti wonten kasus lain Pak selain itu? Pertimbangan yang kita bicarakan di D5 Etika. Satu contoh. Ada lagi, tapi sekarang udah kelas 3 SMA anaknya. Kalau di siswa, kalau ya, di jenengan kepala sekolah, kalau di rekan gimana? Kalau di rekan itu seperti mohon maaf ya karena dari sekolah sendiri, jadi kan hasilnya sekian. Saya pernah kasih kan tuntutan dari keluarga kan kayak gitu, kan biasa lah Pak. Terus
kesannya itu seperti main perintah harus nurut gitu loh Pak. Yang Pak maksudnya Ya. mertua nih. Dari pokoknya keluarga istri ada apa-apa harus nurut, ada apa-apa. Jadi sini ini sering di nomor 2 atau 3 kan ya. Jadi sering tidak masuk dengan banyak alasan. Aku pernah ngomong ya orang kok pernah ya sering itu ngomong sama beliau. Ini lho Pak, barangkali dari keluarga jenengan itu ekonomi. Nah, apa jajan jenengan buka warung untuk goreng sarang. Pak Maksum kan di Belitung sana itu. Berarti jenengan melakukan pendekatan secara personal gitu. Personal, dirian ya Pak. Masalah-masalah seperti itu kan sensitif lah. Sensitif sekali. Itu ngene lho Pak. Jajal sampean dudu es Pak. Ning nggone pondok. Iku memang asalnya bisanya koyo ngene, tapi hasilnya piro. Tapi kan keluarga tidak butuh bisa nanti jenengan. Enggak. Ya. Enggak. Butuhnya itu Penghasilan. dari jenengan untuk hidup lebih layak. Dan jenengan ya harus paham itu loh Pak. Sepurane loh Pak nggih. Aku iki lah mbok musuhi lah gak apa-apa. Aku mung sakake kan jenengan. Dan iya Pak. Aku ngono kuwi isin nami mulai sampai sekarang tuh ya masih tetap enjoy dengan ngono iku ya wis beliau yang menjalani. Nggih. Kini ndak mengikuti sarannya panjenengan ngoten nggih. Betul. Betul. Ya Terus tindakannya panjenengan kalau terhadap sekolah pribadi kan sering ditinggal. jadi menurut pengurus itu harus langsung diganti. Ganti. Tapi ya saya memakai apa lebih manusiawi. Nah, mosok kok apik gede-gede wis kadung ya, tapi memang nek cara perusahaan kan rugi. Oke. Sekolah sangat dirugikan. Ya saya lebih mikirnya ke anak, Pak. Kadang aku ngene, iki mentingno anak apa mentingno Pak? Itu ketoke kesane ya ora mentingno. Sebab apa? Lebih ke egonya kan seharusnya lebih berpikirnya lebih logis, lebih ke depan gitu loh ya. Saya tuh banyak membutuhkan dana, saya lebih banyak membutuhkan rupiah untuk menghidupi keluarga saya. Kan seharusnya seperti itu. Tapi saya masih terus. Ya pengen saya supaya terbuka. Ya, sering itu Pak, sering kejadian. Waktu masih waktunya Pak Bisrul dulu menjabat kepala sekolah itu dapat istrinya. Lu kan sekolah dulu. Berulang kali itu seperti itu. Berarti kan dari rumah itu udah berangkat. Okay. Dan ternyata jari Pak Munir di rumahnya sini, lihat di rumahnya sini aku ngapain? Ya orang apa-apa lah Pak. Aku ini kok bisa seperti itu? Berarti hanya bulu aman toh. Kan kasihan. Padahal kemarin waktu saya mau perpisahan di sini itu aku sowan ning gone Mbah Gofur kan pengen mau itu sana itu Mbah Gofur. Saya melihat peluang di situ untuk bisnis itu luar biasa. Kenyataan lah, ini secara akademis tidak. Iya niku bola-bali Pak jenengan kuliah Pak. Bisa karo jenengan biyen iki kan sering tak pepet jenengan kuliah jenengan pinggirnya di sekolahan. Lah nek ning gone sekolah hari gini gak kuliah jadi apa Pak? Pinter muridnya. Oh, sekarang yang masuk sekarang kan aturannya harus S1. Makanya kemarin udah dikeluarkan dari Dapodi. Terus niku terkait niku tindakan panjenengan sebagai kepala sekolah terhadap Mas Niam gitu. Ya tak tegur lho. Duh Kak, ini niku Pak aturan sekarang niku harus S1. Ya, ternyata yang dulu itu tidak apa-apa Pak. Harus S1 itu yang baru. Seandainya ada masukan baru itu harus S1. Yang baru, yang lama sudah masuk tetap berada di dalam dan dikeluarkan. Terus
umpami nanti terjadi dilema etika lagi, perencanaan ke depan panjenengan pripun? Langkah lah, tinggal tinggal kejadian di siswa apa ke guru tinggal objek apa dan modelnya masalahnya ngoten nggih. nggih. Objeknya siapa, terus permasalahannya bagaimana, kan dari masing-masing kan punya permasalahan beda-beda. Dan itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan penyelesaian yang otomatis bukan sama. Nggih. Nggih Pak, matur nuwun. Pun cekap.